Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Eka Nurani Roti. Saya yang bertugas di rumah sakit pada sore hari ini. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Budi. Bapak Budi usianya berapa, Pak? 35 tahun. Asalnya dari mana, Pak? Semarang. Baik, Bapak, di sini ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada keluhan mata kabur ya, Pak? Sudah berapa lama, Pak? 3 hari yang lalu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan visus, Pak, atau ketajaman penglihatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada fungsi penglihatan Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, Bapak, sembari itu Bapak bisa langsung menuju ke kursi pemeriksa. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan dan juga mempersiapkan alat terlebih dahulu. Untuk alatnya terdiri dari Snellen Reading atau eye chart. Kartu Snellen ini berfungsi untuk menilai ketajaman mata. Kemudian ada juga trial lancet. Trial lancet ini bisa terdiri dari lensa spheris minus setengah dioptri, lensa spheris plus setengah dioptri, occluder, pinhole, dan juga penlight. Pemeriksaan visus dilakukan di dalam ruangan dan pasien duduk dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen. Pemeriksaan visus dilakukan satu per satu mata. Biasakan pemeriksaan visus dimulai dengan mata kanan terlebih dahulu. Kecuali bila mata kiri lebih kabur, maka mata kiri terlebih dahulu untuk diperiksa. Mata yang tidak diperiksa ditutup dengan menggunakan occluder. Apabila curiga terjadi infeksi, penutupan mata dilakukan dengan menggunakan telapak tangan menelungkup. Baik, Pak, di sini saya akan memeriksa mata kanan terlebih dahulu ya, Pak. Mata kiri akan saya tutup dengan occluder. Cara pemeriksaan visus yaitu dengan membaca huruf teratas berturut-turut sampai baris terbawah yang bisa dibaca oleh pasien. Pada keadaan normal, pasien dapat membaca sampai huruf terbawah atau 6/6 tanpa bantuan lensa. Apabila pasien tidak dapat membaca hingga 6/6, maka visus yang digunakan adalah baris terakhir, di mana seluruh hurufnya dapat dibaca pasien. Baik, Pak, silakan baca huruf yang saya tunjuk ya, Pak. Baca huruf paling atas dan terbesar itu, Pak. Bagaimana, Pak? Tidak terlihat. Apabila pasien tidak dapat membaca huruf teratas, maka perlu dilakukan pemeriksaan hitung jari. Cara pemeriksaan hitung jari ini, pasien berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen dan pasien diminta untuk menyebutkan jumlah jari tangan yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Pemeriksaan ini dapat dilakukan hingga jarak 1 meter dari kartu Snellen. Apabila pasien dapat menyebutkan jumlah jari pada jarak 3 meter, maka visus pasien adalah 3/60, yang artinya pasien dapat melihat dengan jarak 3 meter, di mana orang normal dapat melihat pada jarak 60 meter. Baik, Bapak, berhubung Bapak tidak bisa menyebutkan huruf teratas dan terbesar pada kartu Snellen, maka saya harus melakukan pemeriksaan hitung jari ya, Pak. Baik, Bapak boleh minta tolong untuk menyebutkan jumlah jari yang saya tunjuk. Apakah Bapak mengerti? Mengerti. Baik, ini berapa, Pak? Tidak terlihat. Baik, berhubung Bapak tidak kelihatan, saya akan maju 1 meter. Ini berapa, Pak? Tidak terlihat. Baik, saya akan maju 1 meter lagi. Ini berapa, Pak? Tidak terlihat. Apabila pasien tidak dapat melihat saat pemeriksaan hitung jari hingga jarak 1 meter, maka dilakukan pemeriksaan lambaian tangan. Cara pemeriksaan lambaian tangan ini, pemeriksa berdiri dengan jarak 1 meter dari pasien dan melakukan lambaian tangan ke arah nasal, temporal, dan superior inferior. Pasien diminta untuk menyebutkan arah lambaian tangan yang dilakukan oleh pemeriksa. Apabila pasien dapat menyebutkan secara benar, maka visus pasien adalah 1/300, yang artinya pasien dapat melihat dengan jarak 1 meter, di mana orang normal dapat melihat pada jarak 300 meter.
Karena Bapak tidak bisa menyebutkan jumlah jari yang saya tunjukkan, maka saya harus melakukan pemeriksaan lambaian tangan ya Pak. Nanti Bapak bisa tolong sebutkan dari mana arah lambaian tangan saya, apakah dari atas, bawah, ataukah dari kanan dan juga dari kiri. Apakah Bapak mengerti? Baik. Bagaimana Pak? Tidak terlihat. Apabila pasien tidak dapat menyebutkan arah lambaian tangan, maka dilakukan pemeriksaan sinar lampu dengan menggunakan pen light untuk mengetahui light projection atau perception pada pasien. Cara pemeriksaan sinar lampu: pemeriksa berdiri dengan jarak 1 meter dari pasien. Pemeriksa menyalakan senter dan menggerakkan ke arah nasal temporal superior inferior, lalu minta pasien untuk menyebutkan dari mana sumber cahaya lampu senter tersebut. Bila pasien mampu menentukan arah nyala lampu dengan tepat, maka visus pasien adalah seperti terhingga dengan light projection baik. Bila pasien dapat melihat terang lampu tapi tidak dapat menentukan arah dengan benar, maka visus pasien adalah seperti terhingga dengan light projection jelek. Bila tak dapat membedakan terang gelap, maka tajam penglihatannya 0 atau buta total. Baik Pak, Bapak tolong menyebutkan apakah ada cahaya atau tidak, dan tolong disebutkan dari mana cahaya tersebut, apakah dari atas, kanan, kiri, bawah. Apakah Bapak mengerti? Apakah Bapak melihat cahaya, Pak? Iya, Dok, saya melihat. Dari mana, Pak, asalnya cahaya tersebut, Pak? Dari atas, Dok. Baik Pak, berhubung Bapak bisa menyebutkan asal sumber cahaya dan menyebutkan arahnya, maka visus Bapak adalah seperti terhingga light projection baik. Pemeriksaan mata kanan telah selesai Pak, maka saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan mata yang kiri ya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan mata kiri kita harus mulai dari awal ya Pak. Kita melakukan pembacaan dengan menggunakan kartu Snellen. Kita mulai dari sebelah kiri, tangan kiri saya ya Pak. Bapak bisa melakukan pembacaan Pak. FP, LDO, LETD, ZOFEL, DCZTFP, PFLOZDE, OZPC, ELTD, TLEFDCOP. Pasien dapat membaca huruf hingga 6/6, maka untuk konfirmasi perlu dilakukan pemasangan lensa sferis plus setengah dioptri pada mata kiri. Bapak coba tolong untuk membaca huruf yang terakhir Pak. Apakah terlihat jelas atau tidak jelas? Tidak jelas Dok. Bila pasien tidak bisa melihat dengan jelas pada lensa sferis plus setengah dioptri, maka perlu melakukan konfirmasi lagi dengan mengganti lensa sferis minus setengah dioptri pada mata kiri. Baik Bapak bisa membaca huruf terakhir Bapak, apakah terlihat lebih jelas Pak? Tidak jelas Dok. Apabila dengan lensa sferis minus setengah dioptri pasien dapat melihat dengan jelas, artinya pasien ini dicurigai mengalami miopi. Jika tidak jelas, maka perlu dilakukan konfirmasi lagi dengan menambahkan lensa sferis plus setengah dioptri pada mata kiri. Bagaimana Pak? Apakah terlihat lebih jelas Pak? Jelas Dok. Bila dengan adanya penambahan lensa sferis plus setengah dioptri pada mata kiri terlihat lebih jelas, maka visus pada pasien ini 6/6 atau emetrop atau normal. Atau bila ditemukan pandangan kabur, maka pasien ini dicurigai malangering, astigmatisme atau kelainan organik.
Jika pada pandangan kabur perlu dikonfirmasi dengan menggunakan pinhole. Bila terlihat jelas, maka terjadi kelainan refraksi atau astigmatisme. Bila tidak jelas, maka terjadi kelainan organik. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya telah selesai. Di sini Bapak normal, memiliki visus 6/6 yang artinya normal, tidak ada gangguan penglihatan. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.